Pria ini sedang makan terakhir kalinya sebelum dipenggal. Dia sengaja menyimpan daging dan tidak memakan. Mengapa tidak makan daging? Daging itu tunggu saya kembali akan makannya. Pria itu kemudian dibawa ke tempat eksekusi. Memenggal kepala. Kepala polisi saat ini memberi perintah. Memenggal kepala. Memenggal kepala sama sekali. Gan, kita ketemu lagi besok malam ya. Sedetik kemudian kepalanya dipenggal dari lehernya. Ketika semua orang bersorak untuknya karena dia sudah mati. Di tempat lain San Jiang menguliti kuda. Lalu dari perut kuda dia keluar. Menyelinap ke kamar dari seorang gadis muda untuk terus melakukan kejahatan. Polisi yang menerima berita ini segera berlari datang. Kalian benar-benar tepat waktu. Gan. Jelas dia dipenggal di depan semua orang. Tapi sekarang tiba-tiba terus bisa melakukan kejahatan. Seluruh departemen kepolisian panik, mengira dia adalah Jiangxi. Untungnya, ada seorang senior yang mengingatkan. Tidak ada Jiangxi dimanapun. Rupanya dia penyihir. Semakin kepala polisi mendengarkan, semakin dia tidak mengerti. Lelaki tua itu segera memberi contoh. Anda sebaiknya pergi ke penjara Tianmen. Pergi ke lantai terakhir untuk mengundang orang itu datang ke sini. Tahanan itu benar-benar berbeda. Polisi Linsing masih belum membebaskannya. Tiba-tiba cahaya merah muncul di dalam penjara. Lalu tiba-tiba seseorang muncul di belakang Linsing. Dia menoleh untuk melihat. Apa ini? Hanya melihat Jiangxi melompat ke sini. Linsing ingin menembaknya mati dengan pistol. Tanpa diduga, itu tidak takut dengan pisau dan senjata. Jiangxi itu melompat semakin dekat. Tahanan segera meraih Linsing. Menembak. Namun, percayalah padaku, tembak. Tembakan itu baru saja terdengar. Jiangxi itu langsung jatuh. Ini hanya pertunjukan yang dibuat oleh Wan Sitong. Untuk membalas dendam polisi. Dia kemudian dibebaskan dari penjara. Tapi dia tidak langsung pergi menangkap bandit. Dia memimpin Linsing untuk menyusup ke duel antara dua faksi gangster. Seseorang di sisi kemeja hitam telah mencelupkan tangannya ke dalam panci berisi air mendidih. Mengambil koin dari dasar panci tanpa terluka sama sekali. Ada orang lain? Semua bawahan di sisi putih tidak berani mengambil tindakan apapun. Master menggambar mengambil kesempatan ini untuk menjadi sukarelawan. Biarkan saya. Dia menjulurkan tangan kanannya. Celupkan tangannya ke dalam panci berisi air mendidih. Lalu dengan santai dapatkan koin di bawah. Kakak di sisi hitam segera tidak setuju. Tidak bisa. Dia pasti memalsukannya. Tentu saja, pasti palsu. Sebenarnya, tadi dia menggunakan tangan palsu. Sekarang dia membuangnya dan menunjukkan tangan aslinya. Sudah kubilang, itu palsu. Tapi dia tidak khawatir sama sekali. Kalian lebih palsu dari saya, bukan? Setelah mengatakan ini, dia menendang panci berisi air mendidih. Memercikkan semua air ke faksi kemeja hitam tadi yang mengambil koinnya. Tanpa diduga, dia tidak bereaksi sama sekali. Semua orang lihat ini. Kakak berpakaian hitam ini berteriak keras bahwa Wan Sitong adalah pembunuhnya. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa, hanya membuka kancing baju orang itu untuk melihat. Bagian dalamnya adalah semua perangkat. Mengapa orang ini seperti ini? Wan Sitong menjelaskan. Ini hanya boneka humanoid yang pernah dijelaskan Lu Banfa. Adalah orang palsu. Wan Sitong awalnya membawa orang ke sini. Agar mereka mengerti. Orang yang dipenggal bukanlah orang sungguhan. San Jiang yang asli selalu bersembunyi di perut kuda palsu ini. Pada saat ini, dia membuka perut kuda dan keluar. Menyelinap masuk ke rumah mewah. Diam-diam berjalan dari sisi tempat tidur seorang gadis. Harta karun kecilku. Pada saat dia berpikir dia akan bisa melakukan kejahatan dengan lancar. Dia ditodongkan pistol ke kepalanya. Hai, aku adalah harta karun tua. San Jiang berniat melarikan diri. Tapi Wan Sitong langsung berhasil menangkapnya. Dia langsung dipenjara di penjara. Takut dia menggunakan trik tulang untuk melarikan diri dari penjara. Polisi telah secara khusus menyiapkan kotak kaca untuknya.
Sementara semua orang memberi selamat kepada Sanji yang telah ditangkap. Kejadian aneh terjadi lagi. Waktunya hampir habis. Aku membutuhkan menyelesaikan misi. Lin Xing tidak mengerti apa-apa. Kau berkata apa? Aku sedang memikirkan orang yang kamu lihat. Apakah itu benar-benar aku? Setelah mengatakan itu, dia dengan panik membenturkan kepalanya ke dinding kaca. Dia memukuli kepalanya sampai mati di depan mata semua orang. Lin Xing bergegas masuk untuk memeriksa. Menemukan orang ini palsu. Tahanan yang dipenggal terakhir kali hanyalah penggantinya, kali ini juga. Sama sekali bukan mati dan bisa hidup kembali. Tujuan pertunjukan malam ini adalah untuk kepala kota. Selama mereka bisa menangani, mereka bisa mengendalikan seluruh kota Longyun. Saat pesta sedang bersenang-senang. Selamat ulang tahun. Tiba-tiba polisi datang berlari dan melepaskan tembakan ke udara. Semua orang tidak membuat janji tetapi melihat ke arah itu bersama-sama. Mereka adalah bandit. Para bandit itu melihat bahwa insiden itu telah terungkap. Tindakan segera diambil terhadap polisi di dekatnya. Pembunuh yang bersembunyi di atas panggung juga muncul. Kepala kota segera mengumpulkan seluruh pasukan untuk secara proaktif menangani. Kedua belah pihak secara resmi saling berhadapan. Yang berbaju hitam pertama mengangkat lengan bajunya. Wajah penjahat San Jiang telah terungkap. Tidak salah, ini adalah seni yang telah hilang berturunan. Yang kepalanya dipenggal hanyalah kambing yang benda untuk ganti. Sangat berpengetahuan. Memang benar dia penerus seni rahasia Jin Hua. Master itu pasti sudah dilatih sejak kecil. Harus menggunakan obat yang menghancurkan penampilannya terlebih dahulu. Setelah 10 tahun, baru bisa selesai. Anda memang pintar. Tidak salah, ini adalah wajah asliku. Saya Jia Ji Xiong. Senang bertemu. Nenek moyang tak berwajah Jia Ji Xiong. Masih belum mati. Jia Ji Xiong langsung merubah wajahnya menjadi wajah iblis. Lalu mengeluarkan lonceng ajaib yang aneh. Lonceng ini baru saja bergerak. Langit langsung tertutup awan gelap. Semua bandit bersembunyi di awan. Polisi secara bersamaan menembakkan senjata ke arah awan. Tapi peluru yang terbang ke awan tidak berguna. Tiba-tiba, awan gelap membentuk asap. Dan dapat dengan mudah menghancurkan tentara polisi. Sekarang Wan Sitong telah mengambil tindakan juga. Dia baru saja mengangkat kipasnya. Untuk memanggil burung dari es. Berhasil mengalahkan awan iblis itu mudah. Tidak ada lagi awan gelap. Para bandit segera menerima hujan peluru dari polisi. Dan Jia Ji Xiong dan Wan Sitong saling berhadapan. Meskipun pedang Jia Ji Xiong 10 kali lebih kuat. Tapi payung surgawi di tangan Jin Ji Xiong masih di atas angin. Jia Ji Xiong merasa tidak bisa bertarung lagi. Dengan licik berubah menjadi wajah istri almarhum Wan Sitong. Kesuksesan membuatnya kehilangan akal. Mengambil kesempatan ini untuk menjatuhkan Wan Sitong ke tanah. Pada saat ini, Lin Xing berlari untuk membantunya duduk. Wan Sitong mengambil pistol di sebelahnya. Dan kemudian mengambil peluru yang hapusan darah Lin Xing. Apa kau lakukan? Saya menggunakan darah segar Anda untuk menghancurkan kekuatannya. Mengapa kau begitu percaya tahayul? Apa yang disebut percaya tahayul, darahmu beracun. Tembak peluru ini. Akhirnya berhasil mengalahkan Jia Ji Xiong. Lin Xing juga mengambil kesempatan ini untuk bergegas. Melempar sebotol anggur ke Jia Ji Xiong. Wan Sitong juga berkoordinasi dengan baik, melempar pisau yang terbakar. Jia Ji Xiong dihancur sepenuhnya. Kota Longyun mendapatkan kembali kedamaian pada akhirnya.